Di malam ini kita akan membahas tentang percayakah kalian bahwa memang Allah itu ada dan keyakinan kalian tentang Islam itu benar adanya. Sedangkan kalian aja tidak pernah bertemu Allah sudah yakin. Nah, kalau di agama lain mereka mensimbolkan Tuhannya dengan suatu benda, contoh patung ataupun salib itu. Nah, kita sebagai orang Islam, pernahkah kita berpikir kita tidak pernah bertemu Allah, kita tidak pernah bertemu Nabi, hanya dari cerita kita sudah yakin gitu. Kita kan diberi hidup itu satu kali. Kau tidak pernah mencoba untuk mencari tahu benarkah Allah itu ada? Nah, hanya mengandalkan suatu keyakinan, sedangkan di Islam kita diajarkan untuk menggunakan logika, barulah kita yakin dulu gitu. Jadi jangan yakin dulu baru logika gitu. Nah, yang saya jadikan suatu pertanyaan jelas bagi kalian yang masih tabu dalam urusan-urusan keyakinan atau keimanan kalian. Dalam Islam kan dijelaskan rukun iman tentang hal yang gaib. Allah itu pun gaib, tapi dia ada. Malaikat itu gaib, tapi mereka pun ada. Ada pula hal yang dinamakan jin. Sampai di surat Al-Quran pun ada surat Al-Jin yang menjelaskan tentang jin. Hal-hal gaib juga. Ada pula yang menjelaskan tentang Nabi Sulaiman yang menjadi raja manusia dan jin. Nah, kita harus yakini itu ada semua. Cuma yang jadi saya bingungkan atau suatu pertanyaan bagi kalian, kalian ke Allah tidak pernah bertemu, ke Nabi Muhammad tidak pernah bertemu. Dengan suatu keyakinan yang kuat, kenapa kalian bisa meyakini Islam itu benar? Apakah dari suatu faktor kitab Al-Quran atau gimana? Nah, setidaknya kita kan harus berpikir, kita menyembah pada Tuhan yang tidak terlihat. Ada sedikit penjelasan tentang yang dinamakan Allah itu adalah menempati ruang, universal gitu. Jadi dia di mana-mana itu ada gitu. Karena setiap manusia itu meyakini Allah ada, maka Allah pun berada di setiap manusia itu. Tapi pernahkah kamu berpikir bahwa kau tidak pernah bertemu sama Tuhanmu? Kau tidak pernah tahu tentang Tuhanmu gitu. Tapi kau yakin Allah itu ada atau Tuhanmu itu ada. Nah, jika itu tidak pernah kamu terapkan, kamu cari tahu dalam olah fikirmu, yang ada kamu yang saya katakan di video sebelumnya itu, kau merendahkan Allah dengan cara ibadahmu yang asal-asalan gitu. Kenapa? Karena dirimu tidak pernah tahu Allah itu bagaimana. Seumpama nih kita berpikir secara logis. Kau berhadapan dengan seorang yang derajatnya lebih tinggi dari kamu. Anggapannya itu adalah mertua kamu atau bos kamu. Karena kamu sudah pernah berhadapan, kamu sudah bertemu dengan mereka, kamu pastinya akan menjaga diri dan sikap gitu. Jadi kamu berkata pada mereka dengan sopan, dengan tata krama kan gitu. Coba kamu berpikir sebaliknya, bahwa di saat kau sholat, bisakah kamu berkata seperti kamu berkata pada mertua atau pada bosmu? Nah, jika kau berkata bahwa jangan samakan, tidak boleh disamakan dengan makhluk, tata bicaramu. Nah, kalau kamu sholat kan menghadapkan diri pada Allah, pada Tuhanmu. Ya karena faktor itulah kamu meremehkan Allah. Dikarenakan apa? Kamu tidak pernah bertemu dia. Kamu tidak pernah bertemu Tuhanmu. Kamu tidak pernah bertemu Sang Pencipta. Sehingga di waktu kau sholat, kau meminta atau dalam doa tersebut, kau asal ucap, asal meminta. Seolah-olah aku ini hamba memanjakan. Di saat aku minta tolong kabulkan gitu.
Kan aku sudah melakukan ibadah. Nah, sedangkan ibadah yang kau lakukan, kau membaca ayat-ayat aja dalam sholatmu, segitu cepatnya. Coba kamu telaah lagi, kamu perjelas lagi dalam logikamu, pantaskah kamu melakukan hal itu pada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan menciptakan dirimu? Nah, makanya saya bilang, karena faktor kamu tidak bertemu itulah kamu bisa meremehkan Tuhanmu. Nah, sekarang saya tanyakan, kenapa kau begitu yakin pada agama Islam, sedangkan Tuhan dari agama Islam itu tidak pernah nampak pada kalian? Gitu. Tidak ada simbol apapun. Gitu. Kau melakukan sholat itu pun seumur hidupmu, kau udah belum pernah bertemu Tuhanmu. Kau belum pernah berbincang langsung bersama Tuhanmu di saat kau meminta ataupun menyatakan diri, ataupun yang dikatakan kamu ngobrol sama Tuhanmu. Oh, Tuhanmu tidak pernah menjawab. Kamu tidak pernah mendengarnya sendiri seperti apa suaranya. Wujudnya seperti apa kamu tidak tahu. Tapi kau begitu yakin gitu. Sehingga keyakinanmu itulah yang membuat kamu itu lalai. Kau remehkan ibadahmu. Kau asal ucap, kau asal sholat, asal ngaji. Karena dasar aku yakin, aku beragama Islam dan yakin pada Tuhanku yaitu Allah gitu. Tapi dirimu tidak pernah tahu bagaimana Tuhanmu. Kau taunya Asmaul Husna dari sifat-sifatnya, sedangkan bertemu aja tidak pernah gitu. Maka dari itu muncullah suatu anggapannya sifat yang bisa meremehkan. Sama halnya orang yang tidak percaya pada hal gaib atau jin gitu. Dia akan berkata karena tidak pernah ketemu tuh, benar tak ada jin itu? Terus saya tidak pernah bertemu gitu. Nah, jika orang itu yang berkata adalah Islam agamanya, wajibnya dipertanyakan lagi. Nah, kau ke jin aja karena tidak pernah bertemu, kau tidak yakin bahwa ada makhluk gaib. Tapi dirimu Islam, apakah Tuhanmu itu wujud? Kau bisa melihatnya kok kamu yakin? Apakah Nabi Muhammad hidup di zaman kamu yang membawa agama Islam, agama Allah ini? Nah, itu kan jadi pertanyaan. Kenapa kau tidak meyakini hal dinamakan makhluk gaib, sedangkan dirimu Islam? Nah, Tuhanmu apakah nampak di hadapanmu? Nabimu apakah sezaman dengan kamu? Kenapa kau yakin? Berarti keyakinan kamu hanya sebatas ikut-ikutan. Begitu loh. Benar nggak nih aku yang berkata itu? Coba kamu telaah lagi. Aku ini agama Islam. Ke makhluk gaib karena tidak pernah bertemu, tidak pernah melihat, aku tidak percaya gitu. Loh, kok bisa bahwa dirimu itu tidak percaya hal gaib padahal dirimu Islam? Nah, dirimu percaya nggak pada rukun iman pada malaikat? Kan ada tuh rukun iman meyakini tentang adanya malaikat. Hal sepele aja dulu, jangan ke Allah. Malaikat Allah, kamu yakin ada kan? Bisakah kamu membuktikan kalau mereka itu benar ada? Apakah dia wujud? Ataukah datang padamu menotok pintu? Ataukah kamu pernah melihatnya di suatu media atau di mana kayak gitu sehingga kau yakin? Nah, kenapa kau tidak meyakini makhluk gaib selain malaikat? Sedangkan dalam Al-Quran sudah dijelaskan Allah menciptakan makhluk dan dua alam. Alam duniawi dan alam akhirat. Berarti yang dinamakan orang yang meninggal punya menjadi arwah di saat datang pada keluarganya untuk meminta doa dalam mimpinya. Kamu yakin itu nggak ada? Kamu anggap itu semuanya hayalan, angan-angan gitu. Jadi secara logika, kamu berpikir bahwa itu semua terjadi dikarenakan apa? Tidak sengaja gitu.
Coba kamu telaah lagi. Kamu berpikir lagi lebih dalam. Benar nggak selama ini yang aku lihat di media apapun, hal gaib ataupun hal-hal yang dinamakan makhluk-makhluk astral itu benar adanya. Nah, kenapa kamu harus tidak meyakini, sedangkan dirimu saja agamanya Islam? Gitu. Terus yang kedua, poin kedua ini, ada tuh agama yang berbeda dari Islam. Contoh nih, Hindu, Buddha, terus Yahudi, ya, sama Kristen. Nah, mereka ini meyakini adanya makhluk astral. Yahudi dan Kristen meyakini adanya malaikat. Apalagi bidadari. Mereka yakin, padahal bertemu aja tidak pernah. Coba diterangkan itu. Di agama lain aja, mereka meyakini hal yang sama dengan Islam, yaitu meyakini adanya malaikat Allah. Ada yang dinamakan Jibril atau Gabriel gitu. Di Yahudi pun ada yang menyatakan bahwa malaikat penyampaikan wahyu pada Nabi adalah ya Jibril juga. Mereka yakin tentang malaikat. Tapi kenapa Tuhannya beda? Coba kamu telaah lagi. Yang diyakini orang Kristen, Jibril itu ada. Yang diyakini orang Islam, Jibril itu ada. Yang diyakini Yahudi, itu Jibril pun ada. Yang diyakini Hindu dan Buddha, makhluk astral itu pun ada. Anggapannya dewa, kemampuan yang lebih dari manusia. Mereka meyakini ada, gitu. Dari 3 agama aja, Islam, Kristen, dan Yahudi, itu percaya pada malaikat. Yang jadi pertanyaan, apakah Tuhannya itu berbeda sehingga memiliki malaikat berbeda juga? Oh, ini malaikatnya khusus Kristen, Tuhannya beda. Oh, ini Yahudi, Tuhannya ini, malaikatnya ini. Berbeda juga dengan Islam. Kalau dipikir lebih dalam lagi lah, aslinya agama itu kan satu. Yang punya malaikat ya Tuhan mereka juga. Tuhan kita juga kan gitu. Loh kok bisa agama kita dan mereka berbeda? Ini kan lucu ini. Tuhannya satu, malaikatnya satu, ya kan? Asal muasal malaikat itu pun satu, dari Tuhan yang sama, gitu. Tapi kita sebagai manusia berbeda. Loh kok manusianya yang berbeda? Padahal Tuhannya menciptakan malaikat. Dan tidak mungkin lah yang dinamakan Tuhan itu ada 3, 4, 5, 6. Tidak ada itu. Baru tahu juga aku bahwa ada Tuhan 5 gitu. Sedangkan dalam sistem kerajaan aja, raja itu satu. Saya tidak pernah menemui dalam satu kerajaan rajanya ada 5 atau 3 gitu sekaligus. Nah, prajuritnya bingung ikut raja yang mana. Akhirnya dibagi tuh. Nah, seumpama yang saya tanyakan, Jibril itu kan satu. Kalau rajanya atau Tuhannya itu 3, Jibril ikut yang Tuhan mana? Nah, ini kan secara logika, loh kok bisa manusia itu membedakan, sedangkan Tuhannya sama, yang disebut Allah sama, malaikat sama, tapi agamanya manusia nerimanya beda. Tuh, kalau orang diberi suatu kecerdasan sedikit aja, dia sudah bisa membedakan gitu. Saya yang paling benar dibanding kamu, dibanding agama lain itu saya yang paling benar. Nah, kan jadi pertanyaan jelas itu. Cobakah kamu pernah bertanya gak pada dirimu sendiri? Bagi yang mendengarkan aja ini. Iya kok bisa ya? Kita yang berbeda agama, tapi malaikatnya sama. Lah Tuhannya pun ikut berbeda berarti. Lah terus malaikat yang sama tadi Jibril itu ikut ke Tuhan yang mana? Apakah Tuhan Islam yaitu Allah? Ataukah Tuhannya Kristen yaitu Allah? Ataukah Tuhannya Yahudi Yahweh? Yang mana yang diikuti gitu? Tuhan yang mana ini? Jibril memiliki 3 Tuhan gitu. Masuk akal enggak?
Gitu. Loh kok bisa mereka tidak bersatu gitu maksudnya. Mereka membenarkan agamanya masing-masing, padahal dalam sejarah itu jelas ada, tapi mereka membatah itu semua. Jadi secara logikanya aja, jika dirimu tidak mempercayai suatu adanya hal yang dinamakan gaib, ya kenapa di agama lain aja itu percaya hal gaib? Terus ada pula yang dinamakan agama yang tidak percaya pada Tuhannya. Jadi sistemnya itu adalah individual. Asalkan bertemu suami dan istri muncullah anak. Tanpa harus diciptakan. Jadi tidak harus percaya Allah. Tidak harus percaya Tuhan. Jadi ada yang seperti itu juga. Itu tambah lebih parah dari yang dinamakan kita percaya sama tidak loh itu. Yang tidak percaya hal seperti itu sangat sulit gitu. Kenapa dia tidak mementuhankan sedangkan dia diciptakan? Nah, dia merasa saya tidak diciptakan, ibu bapak saya ada, makanya saya lahir. Nah, dia tidak percaya takdir juga, ada yang seperti itu agamanya. Ateis itu namanya. Jadi tidak percaya Tuhan itu ada. Cuma yang jadi pertanyaan, kalau kita meyakini Tuhan itu tidak ada ya, kenapa adanya doa, meminta keberuntungan? Nah, siapa yang mengatur semua itu? Adanya siang dan malam. Loh kok dengan sendirinya itu sistem anggapannya berjalan gitu. Udah jamnya siang ya siang, jamnya malam ya malam. Lah, siapa yang mengatur ini kalau tidak percaya pada Tuhan? Apakah dirimu yang mengatur ataukah bulan dan matahari tersebut itu berjalan sesuai dengan keinginan mereka sendiri? Kalau memang keinginan mereka sendiri kok tidak gantian? Ayo mataharinya keluarnya malam, kalau bulannya siang. Dicoba ayo. Loh kok diatur segitu mudahnya siang dan malam? Siapa yang mengatur? Kalau tidak percaya pada Tuhan tuh yang pertama. Terus yang kedua, jantungmu itu menggunakan mesin nggak? Jantung manusia, hewan itu semuanya menggunakan mesin nggak? Kok tahu-tahu berdetak? Ayo, kalau nggak memiliki Tuhan atau nggak diciptakan Tuhan, berarti jantung ini diciptakan oleh siapa? Kenapa itu berdetak, nggak berhenti? Ayo, secara logika aja gimana itu? Terus yang ketiga, coba kalau nggak ada Tuhan yang menciptakan manusia, manusia menciptakan manusia tanpa harus ada perkawinan bisa nggak? Caranya bagaimana? Saya ingin mempertanyakan itu juga pada kalian yang merasa dirinya itu tidak percaya Tuhan. Cuma yang saya bingungkan tadi ini, kalian tidak percaya hal gaib, jin, ataupun makhluk-makhluk astral. Sedangkan dirimu Islam ataupun beragama tiga tadi itu. Yahudi, Kristen, sama Islam. Malah kalau yang cerita tentang hal gaib itu yakin, Hindu dan Buddha ini sudah jelas yakin kalau hal-hal gaib itu ada. Justru yang terkadang tidak percaya hal gaib itu kebanyakan orang Kristen, Yahudi, dan Islam. Padahal mereka yakin malaikat adalah malaikat itu modelnya kayak apa tahu tak? Pernah menyaksikan dia pernah berwujud di hadapan kamu. Kok bisa kamu yakin malaikat itu ada? Nah, hal gaib pun itu kan secara logika tidak terlihat. Kamu tidak yakin karena kamu tidak pernah melihat hal gaib. Kamu tidak pernah melihat makhluk astral atau makhluk gaib. Kamu anggap itu nggak ada, gitu. Nah, pertanyaannya, malaikat kamu tahu kapan dia nampak ke kamu? Kok kamu yakin? Di situ coba dipertanyakan. Berarti ada yang salah dengan pemikiranmu ini. Kau meyakini malaikat sedangkan itu gaib, tapi kau tidak meyakini hal-hal gaib atau makhluk gaib. Tidak yakin itu ada. Jadi pola pikirmu itu dipertanyakan. Loh, bagaimana gitu maksud saya. Kok bisa kamu berpikir seperti itu? Terus yang kedua, jika kau meyakini bahwa itu semua ada, makhluk gaib itu ada, makhluk astral itu ada, hal-hal gaib itu ada, saya pertanyakan, kau selama ini menyembah siapa? Pernahkah kamu bertemu? Pernahkah kamu merasakan, ngobrol? Pernah? Sama Tuhanmu itu?
Kamu kan ibaratnya meyakini Tuhan itu ada. Nah, kapan ketemunya? Kalau kita memakai logika, saya pertanyakan logikamu. Kamu yakin pada agama Islam, Kristen, dan Yahudi? Yakin nih, oh Tuhan itu ada. Loh kok bisa kamu yakin Tuhan itu ada sedangkan dirimu aja kalau nggak ada bukti nggak yakin? Nah, coba pertanyakan itu. Pola pikirmu itu bagaimana larinya? Dirimu meyakini Tuhan itu ada, kau beragama Islam, Kristen, dan Yahudi, ya. Tapi pada suatu hal kehidupanmu, kamu kalau tidak membuktikan dengan melihat dengan sendiri, membuktikan dengan sendirinya, atau menyaksikan secara langsung, kamu tidak percaya. Nah, ini saya pertanyakan, Tuhanmu pernah nampak kapan? Nah, kalau Kristen kan memang meyakini Nabi Isa ataupun Yesus itu adalah Tuhan mereka. Tapi Allah itu siapa? Nah, kenapa Yesus itu pun masih berdoa pada Allah? Dalam kitab Injil kan ada doa Yesus pada Allah, meminta pada Bapa Allah. Jadi kan Tuhannya dari Yesus itu adalah Allah, itu. Dibolak-balikkan, jenenge bolak-balik kata, membuat orang bingung, ya bingung sendiri dia. Yahudi aja tidak mempercayakan bahwa Kristen itu ada agamanya dengan mempercayakan nabinya sebagai Tuhannya. Jadi nabi diangkat sebagai Tuhan gitu. Sama seperti halnya para orang Hindu dan Buddha mengangkat manusia dijadikan dewa mereka. Nah, coba kamu main-main ke Hindu itu. Di India, ular aja dijadikan dewa. Sapi adalah dewa. Di sini sapi disembelih kurbanan. Jadi agama Kristen itu hampir mendekati Hindu. Apa-apa yang baginya itu adalah sesuatu yang hal istimewa, itu dianggap Tuhan bagi mereka, yang wajib disembah. Nah, sedangkan Yahudi dan Islam tidak pernah membuat hal seperti itu. Cuma kan yang dipertanyakan tadi itu, bisa nggak kamu menjawab di pikiranmu? Dalam pola pikirmu bisa kamu menjawab hal itu. Kenapa kau meyakini agamamu, sedangkan dirimu sendiri pada Tuhanmu tidak pernah bertemu? Sedangkan kau dalam kehidupanmu juga, ya, apa-apa yang harus diyakini, harus pernah kau saksikan, harus pernah kau alami, dan kau lihat sendiri, baru kamu yakin. Kalau orang cuma berkata ini dan itu, kamu terkadang apa buktinya? Mana buktinya? Saya pengen tahu, benar apa enggak itu. Kamu cerita itu berdasarkan data, harus yakin gitu. Jadi ada perdebatan yang hanya menggunakan data, tidak percaya kata-kata, hanya percaya pada data dan bukti. Nah, sekarang saya pertanyakan, lah Allah membuktikan ke kamu itu bagaimana bahwa dirinya itu ada? Bisa saja Tuhan-Tuhan mereka yang beragama lain itu yang benar, bukan agamamu itu yang kamu pegang. Coba kamu pikirkan itu dulu. Kalau memang itu berpikir kamu bisa lebih dari itu, berarti kamu sudah meyakini hal gaib itu memang ada. Kamu percaya malaikat ada, kamu percaya keberuntungan, kamu percaya takdir. Tapi melihat jin lewat, kamu tidak yakin gitu loh. Nah, terus bagaimana menurut kamu sendirilah? Apa yang kita harus yakini, apa yang kita harus olah dalam pikir setiap harinya lah. Kenapa kita harus meyakini Tuhan, sedangkan Tuhan tidak pernah kita lihat, kita tidak pernah bertemu gitu. Sekarang kalau memang kamu memikirkan, loh saya yang penting kan saya yakin, loh saya terlahir loh dari keluarga orang Kristen, keluarga Islam, keluarga Yahudi, mengajarkan saya itu. Pernah nggak sekali aja seumur hidup kamu buktikan itu? Sekali aja seumur hidup kamu buktikan. Jika Islam menyatakan Allah itu ada, cari Allah itu. Temukan Allah. Jika kau Kristen, cari tahu benar nggak bahwa Yesus itu adalah Tuhanmu ataukah seorang nabi. Jika Yahudi dirimu, pernahkah kamu membuktikan bahwa dalam doa ratapan doa tersebut harus di temboknya Sulaiman?
Terus adakah yang bisa mengabulkan semua pertanyaan-pertanyaanmu, doa-doamu? Itu adakah yang bisa? Paling nggak ujung-ujungnya kalian yakin bahwa malaikat itu ada. Itulah keyakinan kamu. Nah, saya tanyakan lagi, malaikat siapa yang ciptakan? Siapa yang nugaskan dia untuk datang ke manusia? Kenapa kau yakini malaikat itu ada? Sedangkan pada Tuhan ya kau berbeda. Sampai kau menciptakan Tuhan itu lebih dari satu. Bayangkan itu. Yang saya buat salut dan iblis marah tidak mau sujud ke Adam karena hebatnya manusia itu loh menciptakan Tuhannya sendiri. Bisa nggak kamu bayangkan, loh kok bisa? Bagaimana saya bisa menciptakan Tuhan sendiri? Lah itu ada yang menciptakan berhala, ada yang menciptakan patung, ada yang meyakini bahwa Nabi menjadi Tuhannya. Jadi mereka menciptakan Tuhan sendiri. Anggapannya gini, Tuhan itu satu. Dan dia tidak pernah lebih dari satu. Akhirnya manusia menciptakan Tuhan 3 atau 5 menurut agama lah. 5 Tuhan sekaligus. Berarti Tuhan bagi manusia ini adalah kayak memilih pasangan. Kalau nggak cocok, dia nggak mau. Saya nggak cocok sama Tuhan ini. Saya minta Tuhan ini. Jadi menciptakan Tuhan sendiri itu manusia. Sehingga membagi agama sesuai dengan keyakinan mereka, keinginan mereka sendiri gitu. Dan ini hal-hal yang lucu bagi saya ini. Coba kamu berpikir lagi itu. Dalam sejarah benar nggak bahwa ada orang yang menciptakan Tuhannya, menciptakan dewa untuk disembah, terus membuat orang lain menjadi Tuhan. Terus Tuhan yang sebenarnya itu yang mana? Jika manusia sudah menciptakan Tuhan, kok cuma bisa menciptakan 5? Loh kan saya pertanyakan dulu itu. Kenapa agama cuma 5? Gitu. Kok enggak miliaran? Sedangkan manusia itu miliaran. Kok mereka enggak menciptakan lebih dari 5? Yang ujung-ujungnya saling sambung menyambung. Yahudi nyambung ke Kristen, Kristen nyambung ke Islam, Islam nyambung ke Yahudi. Hindu ke Buddha saling sambung, sama-sama dewa yang diyakini. Nah, kalau manusia bisa menciptakan Tuhannya sendiri sehingga membagi agama menjadi 5, coba buat lagi Tuhan lebih dari 5. Ayo, apalagi yang beragama ateis, yang tidak percaya pada Tuhan, coba ciptakan sendiri. Kamu tidak meyakini Tuhan 5 agama, bagi yang tidak percaya Tuhan tuh. Ya buat Tuhan sendiri, coba. Ini hal lucu bagi saya ini, manusia itu. Loh kok bisa? Tuhan itu kan satu yang menciptakan langit satu, menciptakan matahari satu. Apa ada matahari 5? Atau bulan 5? Kan Tuhannya 5 agama. Ada yang bulannya bentuknya kotak mungkin. Ada yang bentuknya segitiga, ada yang bentuknya oval. Loh itu tidak pernah dipertanyakan gitu loh maksudnya. Bumi itu kan satu, matahari satu, bulan satu. Berarti kan Tuhannya itu satu, yang menciptakan mereka itu satu. Menciptakan bumi yo satu, menciptakan bulan yo satu, menciptakan matahari satu. Tapi di dalamnya berisi di dalam bumi ini manusia yang memiliki 5 Tuhan. Kok enggak 5 bulan? Yang muncul tuh di malam hari ada 5 gitu modelnya. Ada yang modelnya kayak kura-kura ta. Bulan bentuknya seperti anjing ta, atau seperti hewan-hewan yang lain, burung ta. Ataukah matahari yang bersayap lah. Loh, kamu kan bisa berpikir di situ. Matahari ini cuma satu, bumi cuma satu, bulan cuma satu. Berarti yang menciptakan kan cuma satu Tuhan. Kenapa di dalam bumi manusia menciptakan 5 agama sampai 5 Tuhan? Ini hal lucu ini. Bisa kamu berpikir logika. Jika 5 Tuhanmu menciptakan bulan, berarti kan bulan ada 5.
Jika 5 agama ini menciptakan Tuhannya itu menciptakan matahari, berarti kan 5 matahari. Jika dalam agama itu ada 5 Tuhannya, berarti bumi ada 5. Ini tabu lucu. Dalam 5 agama meyakini yang menciptakan langit dan bumi adalah Tuhan mereka masing-masing. Loh, disebutkan aja nama Tuhannya berbeda. Tapi mengklaim bahwa ini Tuhan saya yang menciptakan. Setiap agama menyatakan seperti itu. Membuat karangan cerita seperti itu. Meskipun ada bukti, ada yang dinamakan sejarah yang tercatat, itu bagi mereka saya tidak percaya. Saya lebih percaya agama saya. Pasti itu. Loh kok bisa? Herannya seperti itu saya. Sedangkan dari hal sepele aja lah. Nggak ada yang dinamakan Yamaha itu ada 5 penciptanya. Honda ada 10. Nah, sekarang secara logika aja dealer Honda, Yamaha, Suzuki itu ada 1 orang menciptakan, penemu. Sehingga dia menamakan penemuannya Yamaha. Penemuannya juga Honda, penemuannya lagi Suzuki. Nah, di sini ada 5 agama. Berarti mereka menemukan 5 Tuhan. Loh kok enggak buminya 5, mataharinya 5, bulannya 5, Jibrilnya 5. Coba pakai logika itu. Kau mempelajari sejarah bahwa Yamaha diciptakan oleh ini. Orang ini menciptakan Honda, orang ini menciptakan Suzuki. Kok enggak orang itu menciptakan Honda, Suzuki, dan Yamaha 1 orang aja? Kan membuat bingung. Tetap predikat awalnya, meskipun dia menggunakan ciptaan yang baru, yang lama tetap dipakai. Ini aja manusia mampunya menciptakan 1 yaitu Yamaha, produk Yamaha ataupun Honda. Nah, sedangkan manusia lebih hebat lagi menciptakan Tuhan 5. Kagum aku pada agama itu. Penemu aja mampunya menemukan 1 penemuan, terus setelah itu dipakai seumur hidup oleh umat manusia, sedangkan dalam keagamaan manusia bisa menemukan 5 Tuhan. Gimana menurut kamu itu? Kalau bisa berpikir, memakai logikamu, pakai logikamu itu. Saya takut tadi itu. Jika kau ingin membuktikan agamamu itu benar, coba cari tahu kebenarannya. Mana yang dinamakan agama yang benar-benar harus kita ikuti. Saya tidak menyarankan untuk ikut Islam. Ya siapa tahu saya pun salah bagi yang Kristen. Siapa tahu Kristen juga salah bagi Yahudi. Ya kan? No, agamanya berbeda, Tuhannya pun berbeda. Saking hebatnya manusia menciptakan Tuhan. Luar biasa itu manusia. Padahal bumi, langit, bulan itu diciptakan hanya 1 Tuhan. Dan diklaim oleh seluruh agama bahwa Tuhan mereka lah yang menciptakan. Jadi yang tidak memiliki agama bingung, saya ikut agama yang mana nih? Semuanya diklaim. Tuhan ini menciptakan bumi, Tuhan ini menciptakan bumi, agama ini menciptakan bumi Tuhannya. Jadi umpama nih, kita bercerita pada bayi yang baru lahir, terus disuruh memilih agama. 5 agama tadi menyatakan bahwa Tuhan mereka lah yang menciptakan langit, bumi, dan matahari. Bayi tersebut jika sudah dewasa akan memilih yang mana? Ayo coba berpikir. Apakah ada pertanyaan nanti dari bayi yang cerdas itu menjadi dewasa? Loh kok bisa 5 agama mengklaim bahwa Tuhan mereka menciptakan langit, terus menciptakan bumi, menciptakan matahari, menciptakan bulan, padahal di agama tersebut 5 Tuhannya.
Terus Tuhan yang mana yang benar ini? Kok diklaim semua? Bumi ini diciptakan Tuhan saya. Muncul agama Yahudi, Tuhan saya. Agama Kristen, Tuhan saya. Jadi anak tadi itu berpikir, aku lari ke agama yang mana? Tuhan yang mana ini yang benar-benar menciptakan bumi? Jadi hidup sudah sulit dibuat ruwet. Hidup sulit, pemikiran ruwet, matinya neraka. Jika bisa berpikir, gunakan pikiranmu dan cari tahu jawabannya. Apakah agamamu benar? Buktinya apa? Kau sudah membuktikan. Apa buktinya? Coba cari tahu.